Kabupaten Kuatu Provinsi Gorontalo. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching yang terdiri dari 3 kegiatan, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Aktor yang saya mainkan dalam peran ini adalah Bapak Muhammad Arif SPD selaku Guru IPAS di SMK Negeri 1 Patlangio. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arif hari ini telah meluangkan waktu untuk saya adakan wawancara pada kegiatan pra-observasi kelas. Hari ini tentunya kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi, dan adapun tujuan dilakukannya percakapan ini atau supervisi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melaksanakan pembelajaran dalam kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Nah, Pak Arif, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait kegiatan pra-observasi hari ini. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran ini? Untuk tujuan pembelajaran rencana pembelajaran itu saya menjelaskan tentang konsep itu, terus bisa menjelaskan interaksi mengenai waktu, terus pengaruh interaksi Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini ya. Untuk yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat dilakukannya observasi di kelas? untuk beberapa Oke, jadi ada 2 yang ada pengembangannya, yaitu area pengembangan responden. Selanjutnya Pak, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, terus pembelajarannya diintegrasikan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian membagi setiap kelompok sesuai keterampilan kelompok dan siswa. Terus untuk model pembelajarannya saya menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah dari PJ. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan di dalam kelas? Kalau untuk media pembelajaran saya siapkan yaitu penggunaan LCD dan tidak bersama di laptop supaya dengan siswa Oke, berarti media yang akan Bapak gunakan itu adalah LCD dan handphonenya. Selanjutnya, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, jurusan apa, dan di jam berapa? jamnya di Jawa di kelas B, terus jamnya Oke, jam pertama 9.3. Nah Pak, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan percakapan terakhir ya, yaitu percakapan pra-observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktis saya, yaitu Ibu Farida Manggas. Nah,
yang terakhir Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Untuk percakapan hari ini kita sudah bahas bisa diberikan pengetahuan sehingga nantinya bisa memberikan saya masukan untuk buat minat siswa dan tentang bagaimana sih dengan seleksi dengan melihat emosi siswa. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kerjasama yang baik pada hari ini. Saya sampaikan pula, insya Allah kita akan bertemu di hari Jumat kemarin untuk kegiatan kelas. Dan sejauh itu saya akan menerangkan lagi percakapan pasca observasi. Nah, saya sampaikan terima kasih sekali lagi karena telah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pra-observasi pada hari ini. Terima kasih Pak Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini sehat semua? Baik, untuk kali ini kita akan masuk materi tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Jadi materi kita hari ini itu konektivitas antar ruang dan waktu. Untuk tujuan yang akan kita capai yaitu bagaimana kalian bisa paham apa itu konsep ruang dan waktu dan interaksi yang ada di dalamnya, serta apa-apa yang terdapat di dalam interaksi ruang dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita masuk lebih dalam, sedikit Pak Guru melihat bagaimana perasaannya untuk hari ini yang bisa kalian ungkapkan di dalam pertanyaan yang Pak Guru kasih di atas. Silakan menjawab dalam materi masing-masing. Jadi itu gambaran bagaimana perasaan kalian tadi. Jika serang sesuai perasaannya, silakan langsung dijawab. Perasaannya alhamdulillah bagus. Yang rasanya yang lain mungkin karena faktor jaringan atau faktor apa tidak bisa menjawab. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Tapi sebelum masuk lebih dalam, di sini kalian bisa lihat ada dua gambar yang berbeda. Dan sebelah adalah gambar baru, yang sebelahnya adalah gambar. Jadi ada dua gambar latar belakang yang sangat berbeda. Yang satunya adalah tentang gambar pedesaan dan yang satunya gambar perkotaan. Di sini nanti akan dipelajari bagaimana konsep ruang di dalam pedesaan dan konsep ruang di perkotaan. Tapi sebelum masuk lebih dalam, Pak Guru akan mengelompokkan kalian jadi dua kelompok. Yang di sebelah sini akan Pak Guru kelompokkan untuk mencari bagaimana ciri-ciri dalam pedesaan. Terus yang sebelah sini bagaimana ciri-ciri yang terdapat di dalam perkotaan. Nah, jadi silakan kalian duduk berkelompok. Di sebelah sini silakan mungkin bisa digeser kursinya jadi di satu meja, jadi kursinya saja yang digeser.
Jadi kelompok sini silakan dicari apa sih, bagaimana ciri-ciri, bagaimana tingkat sosial atau bagaimana keseharian orang di desa, baru bagaimana rasa sosialnya orang yang di desa, baru apa yang biasa dilihat kalau di desa. Kalau di sebelah sini juga begitu, yang di perkotaan apa yang biasa dilihat, baru pekerjaan apa yang biasa kali dilihat kalau di kota-kota besar, baru bagaimana tingkat sosialnya orang. Maksudnya tingkat sosial di sini kayak kalau lihat ada orang yang celaka, bagaimana sih reaksinya orang di kota, begitu juga orang di desa, bagaimana sih reaksinya orang di desa kalau lihat ada orang yang celaka, atau kayak kalau dimintai tolong, bagaimana reaksinya orang yang di desa dan bagaimana juga reaksinya orang yang di kota. Jadi silakan dibuka di internet, bisa dibuka. Baru ada juga materi yang Pak Guru kasih kemarin yang dalam wall yang sudah Pak Guru bagikan di grup WA-nya, silakan bisa baca di sini juga ada. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk masing-masing mencari ciri khas apa yang biasa kita lihat di desa dan ciri khas apa yang bisa kita lihat di perkotaan. Silakan. Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Nanti di satu kelompok kalau ditunjuk yang bisa mempresentasikan atau mewakili per satu kelompoknya. Pokoknya kesepakatan kalian nanti ditunjuk salah satu penunjukan. Tapi cari ciri-cirinya tetap sama-sama. Baru kalau yang setiap kelompok bisa juga nanti menanggapi atau menambahkan dari kelompok lain seandainya menurutnya Pak Guru dari kelompok sana dan masih kurang ini disebutkan, bisa ditambahkan. Kalau nanti sudah siap bisa dibilang harap semuanya bisa bicara ya, karena membiasakan berbicara di kelas itu akan menjadi kebiasaan baik nanti juga kalau sudah lulus sekolah. Jadi sudah ada sekarang kalau di luar membaca bicara, tapi kalau tidak bisa melawan diri sendiri, baru dia tidak bisa menghadapi. Kalian kalau bisa lebih baik, kalau bisa boleh, tapi kalau tidak mampu kalau juga tidak bisa paksa. Yang santai berupa cerita tentang Sobat Suar ini. Minimal 5 ciri-ciri yang bisa terjadi. Jadi panggung mesti minimal 5 lah. Jadi kalau kayak satu itu bisa bersatu-satu orang, kalau bisa dapat dan semuanya mampu bisa selesaikan. Kalau salah juga tidak masalah. Namanya juga belajar bisa. Ya, intinya usaha dulu. Memang mau satu-satu, jadi bagi memang temannya jangan sampai jadi satu disebut lagi temannya bagi memang
jangan sampai sebut namanya iklan. Jadi tolong dibantuin makanya supaya tidak saling bersinggungan nanti. Kalau soalnya satu baru selesai. Satu-satu orang boleh lebih dari satu juga boleh. Jadi yang Pak Guru melihat paling utama intinya kalian berani bisa bicara itu juga. Berani berbicara itu berarti kalian sudah ahli. Boleh kalau bahasa boleh nilai itu tidak ada kalau bahasa Indonesia lah nilai. Berarti kayak kalau bahasanya terbuka mata atau kayak bahasa bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, sudah siap? Gimana? Kalau ke desa sudah siap? Kalau yang ke kota, gimana? Sudah siap? Baik, untuk yang pertama kita persilakan dulu untuk kelompok perkotaan bisa memberikan presentasenya apa sih ciri-ciri perkotaan. Silakan berdiri. Mempresentasikan silakan berdiri. Kalau ganti-gantian, ganti-gantian berdiri. Silakan. Ya, perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan menyebutkan ciri-ciri kehidupan di masyarakat perkotaan. Yang pertama, pola interaksi berdasarkan kepentingan pekerjaan bersifat modern atau ikut tren internasional seperti pada bidang musik, teknologi, dan fashion. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Februari dari kelompok 2 perkotaan. Saya ingin menjelaskan Silakan lanjut. Tolong jangan tertawakan. Namanya baru belajar. ciri-ciri masyarakat perkotaan, individualisme. Jangan tertawa. Oke, dulu.
Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dakuri dari Kelompok 2 Perkotaan. Ciri-ciri masyarakat perkotaan: individualisme dan melek teknologi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 menginvestasikan kehidupan masyarakat perkotaan. Banyak sekitar industri, orientasi pemasaran investasi dalam saham dan properti. Ya, bagus. Dan tadi ada masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya. Ya, ciri-ciri masyarakat perkotaan. Sarana prasarana memadai. Ya, itu. Atau masih ada lagi? Baik, kita kasih aplaus sedikit. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke kelompok pedesaan bisa memberikan ciri-ciri bagaimana sih ciri-ciri orang biasanya desa. Silakan. Siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, silakan Rosti. Silakan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosti Tino. Saya di sini akan menyebutkan beberapa ciri-ciri pada masyarakat pedesaan. Pertama, menjunjung tinggi nilai luhur, kental dengan kegiatan gotong royong, memiliki sifat kekeluargaan, sarana prasarana terbatas, mayoritas bekerja sebagai petani, terbatas dalam menggunakan iptek dan susah menerima hal baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Jadi, baik, lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini tadi tentang perbedaan antara pedesaan dan perkotaan. Ini bisa dilihat di video ini. Jadi masih digunakan istilah di desa. Ini misal perbedaannya antara perwakilan desa atau perwakilan. Untuk perkembangan desanya, tingkatan desa tradisional swadaya. Karena desa sekarang sudah ada beberapa jenis. Ada desa yang masih tradisional, ada yang desa sudah mengalami modernisasi. Jadi ini yang saya biasa lihat kalau di desa, kalau di kota kalian tidak akan lihat hal seperti ini. Kalau di kota biasanya cuma gedung-gedung seperti ini.
kira-kira kuburan bekas itu akan lebah. Ini diproduksikan pedesaan yang sudah mengalami modernisasi, ini sudah mulai ditumbuhi dengan perubahan. Itu mungkin sudah perubahan. Ini kita lihat yang perkotaan, bagaimana biasanya di kota itu ada pusat pemerintahan. Pemerintah di sini pusat pemerintahannya di kota Malaysia. Ini perkembangan kota-kota metropolis itu biasanya kota yang sudah sudah banyak kegiatan. I'll never know what you need.
misalnya sama sama berbeda kalau di desa dengan alam. Ini tadi tentang mengenai ciri-ciri pedesaan yang tadi sudah kalian presentasikan juga. Ini ciri-ciri perkotaan. Baik, kita akan menjelaskan bagaimana sih konektivitas antar uang. Jadi Pak Guru bilang tadi, yaitu konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan antar uang. Jadi konektivitas kayak kalau kalian menelpon ke uang temannya itu bisa dibilang konektivitas. Jadi konektivitas antara suatu tempat dengan tempat lain. Jadi kayak di sini dengan di sini itu bisa dibilang berbeda uang karena so beda ciri khasnya tempatnya di sini dengan di sini. Bisa? Kalau untuk konektivitas sendiri sudah bisa dimengerti apa itu konektivitas. Bisa? Konektivitas. Jadi kalau kayak connectivity itu namanya konektivitas. Jadi menghubungkan suatu tempat dengan tempat lain. Bisa? Ya, Yang di sini bisa? bisa. Ini. Jadi kalau saya dengan Teh Aca kayak menelpon itu biasa bisa dibilang sebagai konektivitas. Terus kayak tadi di desa dengan yang di kota karena saling membutuhkan akan terjadi yang namanya hubungan timbal balik. Contohnya kayak kalau yang di desa dia kan butuh pekerjaan. Kalau di desa biasanya pekerjaan sedikit, jadi orang desa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Itu dinamakan konektivitas. Jadi ada hubungan timbal balik antara orang di pedesaan dengan di perkotaan. Contoh lainnya lagi, kalau di kota kan tidak ada yang namanya bertanam sayur-sayuran atau bertanam padi. Sedangkan orang di kota butuh beras dengan sayur-sayuran tiap harinya. Jadi orang kota akan membutuhkan hubungan dari pedesaan dengan mengambil barang-barang dari desa. Itu namanya konektivitas antar uang. Uangnya tadi itu adalah pedesaan dengan perkotaan. Bisa mengerti? Baik, untuk terakhir kita akan sedikit bermain kuis. Silakan lanjut di HP-nya tentang materi yang tadi. Silakan dibuka dan kita akan bermain kuis seperti yang kemarin. Ini kuisnya tentang yang Pak Guru tadi sudah jelaskan. Untuk 3 orang. Ada yang tidak bisa masuk. Ada yang tidak bisa masuk satu orang. Oke, yang pertama April. Soal selanjutnya.
Nanti kalau bisa kamu silakan langsung jawab saja soal itu. Kita lihat siapa yang di atas. Asli yang naik pasti masih peringkat ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk pada dialog pasca observasi pembelajaran. Dalam hal ini dilaksanakan oleh rekan sejawat Polri calon guru penggerak, dan pada saat ini akan melakukan percakapan di mana calon guru penggerak akan menyampaikan usulan percakapan hasil analisis data observasi pembelajaran rekan sejawat, kemudian melakukan percakapan umpan balik dan percakapan perencanaan area pengembangan serta rencana hasil pengembangan yang akan dilakukan secara coaching. Jadi hasil observasi yang telah dilaksanakan kepada calon guru penggerak dipersilakan melaksanakan coaching tentang observasi yang telah dilaksanakan pada ini. Terima kasih Ibu pengajar praktik telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara pasca observasi kelas yang telah Pak Arif laksanakan di hari Jumat tanggal 1 Maret kemarin. Sebelumnya Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, untuk tujuan pada percakapan pasca observasi kita hari ini adalah untuk merefleksi atau evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan kita. Kemudian strategi yang digunakan dalam pembelajaran sudah tepat dan berjalan dengan baik, sehingga area pengembangan yang ingin dilakukan itu tercapai. Jadi itu adalah. Nah, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kemarin? Perasaan saya proses pembelajaran kelas menurut saya sudah sangat baik karena bisa memberikan peluang pada siswa untuk mendetail sesuai kemampuan mereka masing-masing atau minat dan bakat mereka masing-masing. Baik. Kemudian Pak, jelaskan tahapan-tahapan apa yang telah Bapak lakukan di dalam kelas pada saat observasi kemarin. Untuk tahapan pembelajaran tahapannya yang pertama yaitu melakukan pembagian kelompok, terus yang kedua memberikan diri penggambaran yang mereka harus cari tentang materi yang akan saya sampaikan. Setelah itu memberitahu apa dari pengertian tentang ruang dan waktu. Terus yang terakhir
memberikan asesmen dan memberikan pertanyaan terakhir bagaimana tentang pembelajaran pada hari tersebut. Baik. Oke, lanjut Pak. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang telah Bapak sebutkan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya, seperti biasanya seorang itu biasanya sih optimis. Menurut kami, menurut saya, kalau saya sendiri pasti akan beranggapan sudah maksimal, tapi mungkin masih ada beberapa kekurangan itu yang terjadi di pas pembelajaran, karena melihat juga kondisi siswa, terus karena waktu juga tidak terlalu banyak, jadi memberikan yang semampu kita yang bisa diberikan ya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak kira-kira ada kendala yang dihadapi selama melaksanakan pembelajaran dalam kelas kemarin? Kendala utama sih yang pertama yang saya ingin lihat itu biasanya terus yang kedua pada siswanya, biasanya siswa kemarin itu siswanya agak beberapa siswa kadang tidak mau aktif dalam pembelajaran, atau biasanya kalau dikelompokkan beberapa siswa itu tidak mau berbicara, cuma yang lain selalu dia. Untuk itu kira-kira kenapa hal itu terjadi? Siswa yang tidak mau terlibat atau misalnya dia kurang maknanya itu dipengaruhi oleh kalau menurut saya mungkin rasa percaya dirinya yang masih sangat kurang, memang harus perlu ditingkatkan. Terus yang kedua mungkin karena takut kalau salah itu langsung kayak ditertawai mungkin sama temannya, itu yang mungkin gampang jadi pikirkan ini kepalanya seperti sebetulnya gitu. Kalau dikasih kesempatan, rasa takutnya lebih tinggi daripada kemampuan. Nah Pak, kan kedepannya mungkin Bapak ingin ada perubahan untuk pelajaran itu. Kira-kira kapan Bapak merencanakan kembali untuk masuk ke dalam kelas seperti yang telah dilakukan kemarin dengan pola-pola yang akan direncanakan selanjutnya? Insya Allah yang pasti mendapat bimbingan dari Bu Yuda, nanti saya akan yang pembelajaran kedepannya saya akan lebih Alhamdulillah, pasca observasi yang sudah dilakukan, dan terima kasih kepada rekan sejawat yang ada di SMA 1 Fatimah beserta sekolah dan yang ada di sini, yang itu dari observasi sampai dengan pasca observasi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.